Pasti kalian penasaran dong, apa aja sih materi yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama, pengertian ekonomi sumber daya manusia dan ruang lingkupnya. Yang kedua, konsep ekonomi pembangunan. Yang ketiga, hubungan ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan beserta studi kasus. Yang keempat, ekonomi sumber daya manusia dan penduduk beserta studi kasus. Yang kelima, konsep tenaga kerja beserta studi kasus. Dan yang terakhir, kondisi di Indonesia saat ini beserta studi kasusnya. Pasti kalian udah gak sabar lagi dong ingin menyimak materi dari kami. Yuk langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum memasuki pengertian ekonomi sumber daya manusia, perlulah diketahui masing-masing pengertian dari ekonomi dan pengertian sumber daya manusia. Lipsey mengutarakan bahwa ekonomi merupakan pemanfaatan sumber daya yang langka sebagai cara memenuhi tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Sedangkan pengertian sumber daya manusia yang dikutip dari CIPD yaitu strategi perencanaan dengan tujuan untuk mengelola manusia supaya memiliki kinerja usaha yang maksimal. Sehingga di sini sumber daya manusia mengandung aspek kuantitas dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia dan melakukan produksi. Nah, dari pengertian ekonomi dan sumber daya manusia tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi sumber daya manusia menjelaskan mengenai bagaimana sumber daya manusia dapat termanfaatkan sebaik mungkin agar nantinya dapat menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga perlu adanya dukungan dari kelembagaan dan perangkat hukum untuk mendorong kualitas sumber daya manusia. Koordinasi antar lembaga pemerintah maupun antar lembaga masyarakat dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan. Lalu, apa saja ruang lingkup yang dibahas dalam ekonomi sumber daya manusia? Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Di sini lebih ditekankan pada tersedianya angkatan kerja yang berkualitas, tentunya dalam keterampilan dan juga pengetahuan agar termanfaatkannya tenaga kerja dengan baik. Yang kedua, ekonomi ketenagakerjaan. Pada ruang lingkup ini, dilakukan analisis terhadap faktor yang menyebabkan seseorang ingin bekerja dan berapa banyak waktu yang digunakan dalam bekerja. Yang ketiga, ekonomi kependudukan. Contohnya yaitu pemanfaatan tenaga kerja dan dampak pertumbuhan penduduk bagi pembangunan ekonomi. Dari ruang lingkup tersebut, maka dapat disebutkan bahwa ekonomi sumber daya manusia membicarakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja dan permintaan akan tenaga kerja, serta pasar kerja yang mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja, sehingga pemanfaatan dan pembentukan sumber daya manusia akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi. Konsep ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang memiliki tujuan untuk menganalisis berbagai masalah yang dihadapi oleh negara berkembang, serta mendapatkan berbagai cara untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Awal mulanya ekonomi pembangunan yaitu pada saat Adam Smith mengeluarkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, di mana para ahli ekonomi pun mulai melakukan penyelidikan tentang perkembangan ekonomi pada suatu negara. Nah, analisis mengenai perkembangan ekonomi di suatu negara tersebut dipelajari oleh suatu ilmu, di mana ilmu tersebut diberi nama ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan sosial. Selain itu, pada ekonomi pembangunan juga memperluas suatu kesempatan untuk penduduk, di mana dengan mendukung pada perbaikan suatu keadaan pendidikan, kondisi kesehatan, serta tempat kerja dengan melalui sektor publik ataupun swasta. Lalu, apa tujuan dari analisis pada ekonomi pembangunan? Yaitu 1. Untuk menelaah faktor-faktor yang dapat memunculkan keterlambatan ataupun ketiadaan dalam pembangunan di berbagai negara yang sedang berkembang. Kedua, untuk melakukan pengembukaan mengenai cara pendekatan yang ditempuh atau dilakukan, yang mana dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, di mana hal itu dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di berbagai negara tersebut.
Lalu, apa saja bidang yang dapat dianalisis dalam ekonomi pembangunan? Yaitu contohnya seperti 1. Masalah pertumbuhan ekonomi, 2. Masalah kemiskinan, 3. Masalah pengangguran, 4. Membutuhkan modal atau investasi, 5. Perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor, 6. Masalah migrasi, 7. Permasalahan dalam bidang pertanian, industri, dan lainnya. Hubungan sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan. Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa. Awalnya makna pembangunan lebih menitik beratkan kepada aspek kemiskinan, kemudian meluas menjadi peningkatan kualitas hidup. Pengukuran kualitas tersebut menggunakan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Todaro, setidaknya ada 3 inti pembangunan yang dapat digunakan untuk memahami nilai pembangunan, yaitu kecukupan, jati diri, dan kebebasan. Kecukupan yaitu barang dan layanan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia. Jati diri yaitu sikap untuk menghargai diri sendiri, mampu dan perlu untuk mengejar suatu tujuan, serta pernyataan diri yang lain. Tujuan dan arah pembangunan yang telah ditetapkan akan berubah apabila sebuah negara kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri juga menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain. Dengan kata lain, kebebasan sebuah negara akan hilang. Kebebasan dapat diartikan sebagai kemerdekaan individu atau negara dari semua jenis perbudakan maupun penghambatan kepada individu atau negara lain. Kebebasan untuk memilih model dan tujuan pembangunan yang sesuai bagi negaranya. Sekarang kita masuk ke studi kasus hubungan ekonomi sumber daya manusia dengan ekonomi pembangunan. Isu yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah tentang produktivitas tenaga kerja, yakni produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah menyebabkan investor lebih melirik ke Vietnam. Menurut Asian Productivity Organization, indeks produktivitas tenaga kerja asal Indonesia berdasarkan jumlah jam kerja pada tahun 2017 mencapai 1,30, lebih rendah dibandingkan dengan Thailand yang mencapai 1,45 dan Vietnam yang mencapai 1,50. Meskipun angka tersebut tidak jauh berbeda, tetapi tingkat produktivitas ini mempengaruhi penilaian investor ketika ingin berinvestasi. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah banyaknya investor Tiongkok yang memindahkan investasinya ke negara ASEAN lainnya, sementara Indonesia masih kurang dilirik. Produktivitas tenaga kerja ini menjadi salah satu pertimbangan penting investor untuk menanamkan modalnya. Ketika tenaga kerja suatu negara itu produktif, maka investor tidak akan ragu untuk berinvestasi di negara tersebut. Berbeda jika tenaga kerja suatu negara tersebut tidak produktif. Kemudian, apakah hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia? Hal itu tentu akan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. PDB dan investasi memiliki korelasi yang positif. Artinya, ketika investasi naik, maka pendapatan akan naik dan pembangunan akan berjalan dengan baik. Lalu, apakah ada yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia? Yang pertama adalah peningkatan program vokasi dan pendidikan berbasis skill. Program ini sampai saat ini masih dianggap inferior, padahal program-program tersebut sangat krusial untuk produktivitas dan efisiensi industri. Yang kedua adalah elaborasi kurikulum pendidikan dengan sektor yang sesuai dengan pekerja Indonesia, seperti manufaktur, pertanian, dan perdagangan. Dan yang terakhir adalah peningkatan pelatihan skill pekerja. Ketiga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia sehingga lebih banyak investor yang tertarik kepada Indonesia dan memicu pada pembangunan ekonomi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekonomi sumber daya dan penduduk. Pertama, kita perlu mengetahui beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu perekonomian merupakan sistem yang dibentuk oleh manusia, sehingga perilaku manusia dicerminkan melalui perekonomiannya. Besar kecilnya perekonomian ini tergantung kepada kemampuan individu-individu dalam perekonomian untuk berproduksi. Dalam memproduksi memerlukan salah satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja.
Dalam pasar faktor produksi, tenaga kerja berasal dari penduduk yang perlu memiliki produktivitas untuk menilai kemampuan suatu produksi. Secara sederhana, produktivitas dapat dijabarkan sebagai kemampuan setiap individu untuk melakukan produksi secara optimal. Melalui sudut pandang makroekonomi, produktivitas diukur dengan pendekatan penduduk. Oleh karena itu, pengukurannya menggunakan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan per kapita dari setiap penduduk sebuah negara, maka produktivitas penduduk negara tersebut akan meningkat. Slide selanjutnya mencoba menjelaskan aliran uang dalam perekonomian, di mana yang pertama, dalam sebuah perekonomian terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, atau pemerintah. Pelaku ekonomi tersebut mempunyai cara yang spesifik dalam memenuhi kebutuhannya. Rumah tangga membutuhkan konsumsi akan barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pasar untuk barang dan jasa, di mana penawaran atas produk barang dan jasa tersebut disediakan oleh perusahaan. Kemudian, perusahaan membutuhkan faktor produksi dalam menjalankan usahanya, dan penawaran faktor produksi tersebut disediakan oleh rumah tangga. Sementara itu, pemerintah sebagai fasilitator membutuhkan pendapatan untuk memfasilitasi setiap aktivitas ekonomi maupun non-ekonomi. Pendapatan itu diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga yang kemudian disalurkan kepada pasar uang dan pasar barang dan jasa. Walaupun perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang paling terlihat aktivitas ekonominya, namun perlu kita sadari bahwa sebenarnya individu di dalam perusahaan merupakan komponen dari rumah tangga. Oleh karena itu, dapat kita lihat bagaimana penduduk berperan dalam ekonomi sumber daya manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus sumber daya manusia dan kependudukan. Pelonggaran PSBB di sejumlah wilayah diharapkan dapat menggeliatkan roda perekonomian yang sempat terhambat karena pandemi COVID-19. Riset menurut perusahaan pasar Ipsos di era kebiasaan baru atau new normal menunjukkan sebanyak 84% masyarakat mengalami adanya penurunan pendapatan. 3 dari 10 orang mengaku pendapatan mereka berkurang lebih dari 50% saat pandemi COVID-19. Manajer Direktur Ipsos juga mengatakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 1 2020 melambat dibanding tahun sebelumnya. Meskipun masyarakat masih merasa khawatir akan penyebaran virus ini, namun mayoritas sudah bisa beradaptasi. Pola perilaku masyarakat dalam pemilihan produk dan saluran pembelian produk juga mengalami banyak perubahan. Konsumsi masyarakat lebih banyak ke produk makanan sebanyak 34% dan produk kebersihan sebanyak 24%. Namun di dalam perekonomian, produksi dan konsumsi harus balance. Oleh karenanya, masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan harusnya segera mendapat stimulasi subsidi berupa bantuan sosial dari pemerintah dan penciptaan lapangan kerja yang berinovasi sesuai kondisi saat ini agar masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan bisa ikut serta dalam proses produksi, agar mempunyai daya konsumsi yang baik dan perekonomian menjadi balance kembali. Sekarang kita masuk ke materi konsep tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengartikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Golongan pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, tetapi dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Secara praktis, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batasan umur. Tiap-tiap negara memberikan batasan umur yang berbeda. India misalnya, menggunakan batasan umur dari 14 tahun sampai dengan 60 tahun. Di Amerika Serikat, menggunakan batasan umur minimal 16 tahun sampai tidak ada batasan umur maksimum. Lalu di Indonesia sendiri bagaimana? Semula dipilih batasan umur minimal 10 tahun sampai tidak ada batasan umur maksimum. Seiring dengan meningkatnya dunia pendidikan, maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang melakukan kegiatan ekonomi juga berkurang. Atas pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan batasan usia kerja menjadi minimal 15 tahun. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja
dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Sekarang saya akan membahas tentang studi kasus di Indonesia yang bersumber dari Kemen PPA tahun 2020. Pada tahun 2020, kemiskinan diproyeksikan meningkat menjadi 12,4%. Maka sekitar 11 juta anak dari rumah tangga rentan berpotensi menjadi pekerja anak. Hal ini tentu merupakan persoalan serius, mengingat pada 2030 sebanyak 70% anak generasi penerus akan ditargetkan menjadi generasi produktif yang bekerja di sektor sesuai minat masing-masing. Namun saat ini, khususnya di masa pandemi, masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan anak. Masalah ini timbul bukan hanya karena dampak dari bencana non-alam saja, tapi juga berimplikasi pada masalah ekonomi dan sosial pada anak. Ungkap Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Valentina Ginting. Selanjutnya, data profil anak Indonesia pada 2019 menunjukkan ada 10 provinsi di Indonesia yang memiliki angka pekerja anak di atas rata-rata. Di antaranya itu Sulawesi Barat yang berjumlah 16,76, Sulawesi Tenggara 15,28, Papua 14,46, Nusa Tenggara Timur 13,33, Sumatera Utara 13,38, Sulawesi Tengah 12,74, Sulawesi Selatan 12,45, Bali 11,57, Nusa Tenggara Barat 11%, dan Gorontalo 10,97%. Menurut International Labour Organization, jumlah pekerja anak di seluruh dunia telah menurun secara signifikan menjadi 152 juta anak dari 246 juta pada tahun 2000. Untuk mencegah peningkatan eksploitasi, PBB menyerukan negara-negara untuk mengintegrasikan masalah pekerja anak ke dalam undang-undang yang lebih luas, termasuk kebijakan tentang pendidikan, pasar tenaga kerja, dan perlindungan hak asasi manusia. Lalu, bagaimana keadaan perekonomian Indonesia di tahun 2020? Perekonomian Indonesia di tahun 2020 telah memasuki masa krisis. Ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Untuk mengetahui kondisi krisis ini, kita dapat melihat dari beberapa indikator perekonomian Indonesia. Yang pertama, kita dapat melihat dari pertumbuhan PDB. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan PDB di kuartal 2 2020 lebih buruk dibanding di kuartal pertama, yaitu telah menyentuh angka minus 5,32%. Ini merupakan yang terendah sejak triwulan 1 tahun 1999. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penurunan PDB ini, kita bisa melihat dari indikator lain, seperti porsi ekspor dalam PDB. Porsi ekspor dalam PDB di tahun 2020 telah mengalami penurunan, yaitu berada di angka 15,69%. Penurunan ini diakibatkan oleh banyaknya negara tujuan ekspor Indonesia yang melakukan pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial. Seperti yang kita ketahui, terhambatnya ekspor dan impor akan menyebabkan penurunan pada siklus bisnis, sehingga banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan. Akibatnya banyak perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja. Menurut perkiraan Bappenas, tingkat pengangguran terbuka di tahun 2020 ini akan mencapai angka 8,1% hingga 9,2%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,28%. Dampak dari semakin tingginya angka tingkat pengangguran ini langsung diperlihatkan oleh pergerakan tingkat inflasi yang terus menurun. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa selama Agustus 2020, tingkat inflasi Indonesia berada pada angka 1,32% secara year on year. Hal ini terjadi akibat dari rendahnya konsumsi masyarakat. Rendahnya konsumsi masyarakat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu akibat dari banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga purchasing power berkurang, dan yang kedua yaitu akibat dari adanya peraturan pembatasan sosial atau PSBB sehingga intensitas kegiatan ekonomi menurun.